Oke. Oke, penyajian data ya. Ya, kelamaan ini susah di share screen. Oke. Jadi kalau bicara data ada data yang tunggal, ya data yang dikelompokkan. Tujuan data kelompok akan memudahkan. Jadi sebenarnya bicara statistik itu adalah menyederhanakan data sehingga data yang awalnya tidak berbunyi menjadi berbunyi. Salah satu yang dilakukan adalah ketika data belum dikelompokkan dengan data kelompokan akan mudah dipahami, akan ringkas dengan data kelompok. Untuk membuat data kelompok sebenarnya ada aturan-aturannya ya, ada langkah-langkahnya. Kemarin ini juga saya sedikit mengulas tentang tugas ya. Jadi kemarin kan ada buat data tentang berat badan, tinggi badan menjadi data kelompok. Ya, ada beberapa yang data kelompok sudah dibuat, baru langkah-langkahnya dilakukan. Harusnya langkah-langkah ini dilakukan baru dibuat data kelompok. Misalkan ada sebuah data gitu ya, data berat badan itu dibuat dulu, diurutkan, di-array dari data yang terkecil menjadi yang terbesar. Dengan data yang dari terkecil terbesar akan mudah kita melihat mana sih data yang terbesar, mana nih data yang terkecil, sehingga kita bisa dengan mudah juga menghitung jangkauan. Ya, menghitung jangkauan. Oke, pertama kita sudah mengurutkan dari kecil ke besar, kita sudah membuat jangkauan dari data yang terbesar dan terkecil, ya. Pengurangan data yang terbesar dan kecil, maka kita bisa menghitung besarnya kelas. Besarnya kelas 1 plus 33 log N. N-nya apa sih? N itu adalah jumlah datanya. Kalau jumlah datanya 30 dikalikan 30, kalau jumlahnya 12 kan 12. Kalkulator saja 1 plus 3,3 log N ya. Oke, itu ya langkah ketiga kita sudah mendapatkan jumlahnya kelas. Jumlah kelas itu ada jumlahnya kelompok. Ada sebuah data, berapa kelompok sih akan kita buat? Kita menghitungnya dengan jumlah kelas ini ya. 1 plus 3,3 log N. Oke. Yang selanjutnya ketika sudah membuat jumlah kelompok, jumlah kelas, kita mau menghitung berapa sih lebarnya kelas atau berapa sih panjang kelas. Maksudnya tiap-tiap kelompok anggotanya berapa data, gitu ya, dikatakan panjang kelas. Jangkauan tadi kita sudah menghitung data terbesar terkecil, dapat jangkauan, jumlah kelas, ya. 1 plus 3,3 log N. Kita dapatkan angkanya, kita bagi. Jadi jangkauan dibagi banyak kelas, dapatlah panjang kelas, lebarnya kelas. Oke, yang selanjutnya adalah kita menentukan batas terbawah kelas pertama itu apa. Oke, data sudah di-arrange, ya. Data sudah diurutkan. Ada tuh kita bisa melihat data terendahnya berapa sih? Oh, data terendahnya 10. Oh, berarti 10 itu adalah menentukan batas bawah untuk kelas pertama, ya. Selanjutnya tinggal ditambahkan saja kalau misalkan panjang kelasnya adalah 9, ya udah setiap kelompok 9. Kalau misalkan panjang kelasnya 10, isi anggotanya 10 itu aja. 10. Misalkan saat pertamanya 20, panjang kelasnya 10, ya udah 20, 21, 23 sampai dengan 29. Selanjutnya 30 sampai 39 dan seterusnya, ya. Oke. Sudah kita buat tuh, jumlah kelasnya ada 8. Ya, misalkan jumlah kelasnya ada 8. Intervalnya atau panjang kelasnya 9. Oke, tinggal kita menghitung nih, ada sebuah data sudah array, kita masukkan. Yang 20 udah berapa sih? Hitung. Yang 20 sampai 29, hitung 1, 2, 3, 4. Itu namanya tally. Kemarin dia namanya apa sih tally? Tally itu tally ya. Kalau kita kayak tusuk 1, 2, 3, 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5 garis gitu ya. Nah, oke.
Oke, itu adalah menghitung. Baru kita bisa menghitung berapa sih frekuensi. Ya, kita bisa menghitung frekuensi, baik itu frekuensi relatif ya atau frekuensi saja ya. Ya, ini adalah sebuah contoh ya. Sebuah contoh data, ada data direct dulu, dibuat jangkauannya, dibuat kelasnya, dibuat intervalnya, kita menentukan kelas terbawah. Kelas terbawah tadi untuk memudahkan yang terendah aja. Oh, terendahnya ada 10. Nanti kelas terbawahnya ada 10. Jumlah kelasnya ada berapa nih? Ada 5, ada 6 gitu. Ada 14, itu 10, 11, 12 sampai dengan 24, 25 sampai seterusnya. Untuk menghitung distribusi frekuensi relatif itu persentasenya. Jadi frekuensi masing-masing kelas dibagi keseluruhan dikali 100%. Ya ini contohnya 6. 6 dibagi totalnya 12 yaitu 50%. Ini 0 nggak ada. Oke, saya lanjut ke bawah ya karena ini hitungannya sama. 2 dibagi 12 dikalikan 100%, 16,7. Ini relatif mudah ya. Oke. Oke. Yang menjadi titik dalam hal menyajikan data tadi tabel. Yang selanjutnya kan penyajian data bisa tabel, bisa grafik, bisa narasi atau tekstur. Kalau itu adalah jadi kalau kita menyajikan data grafik atau menyajikan data tabel itu biasanya disertai dengan narasi. Karena apa? Tidak semua orang paham dengan tabel yang kita buat. Tidak semua orang paham dengan grafik yang kita buat. Atau orang paham, tapi mungkin saja berbeda pemaknaannya. Sehingga untuk menyamakan fungsinya menyajikan data, agar semua yang melihat data itu tahu. Gitu ya. Maka rule-nya penjelas. Itu namanya penyajian data secara narasi. Yang terpenting dalam menyajikan data, grafik, atau gambar adalah kita tahu dulu jenis datanya itu apa. Jadi bicara jenis data kita sudah belajar sebelumnya bahwa jenis data ada 2, jenis numerik dan kategorik. Itu yang akan membedakan, itu yang akan menjadikan patokan kita. Kalau misalkan datanya numerik, itu pakai apa? Kayak misalkan contoh kemarin tuh ada data numerik tapi disajikan dengan bar diagram, diagram batang. Itu nggak tepat. Kalau datanya numerik, itu yang tepat apa? Pakainya histogram, batang juga sih, cuman nyambung-nyambung tuh, ada titik tengahnya gitu kan, histogram. Oke. Kalau misalnya datanya kategori, itu yang tepat adalah bar diagram. Data kategori apa sih? Kalau data numerik kan kita sudah pelajari merupakan hasil pengukuran dan penghitungan, ya biasanya dalam bentuk angka. Sedangkan kategori data yang hanya berdasarkan pengelompokan saja, ya biasanya dalam bentuk huruf, misalkan golongan darah, jenis kelamin, agama, kepangkatan dalam misalkan kepangkatan dalam TNI ya, misalkan letnan, jenderal, mayor dan sebagainya, itu adalah kategori. Kalau datanya seperti itu, kita bisa memilih dengan data bisa bar diagram batang, bisa dengan Pareto. Ya Pareto diagram batang tapi diurutkan, pie lingkaran, line diagram, piktogram gambar atau mapgram ya. Diagram berbentuk map peta gitu ya. Ini yang memandang. Jadi ada kalau bagaimana caranya, saya yakin dengan adanya teknologi kita tinggal milih di komputer gitu ya, dan itu menjadi titik berat saya. Yang penting Anda paham nih. Yang penting ketika ingin menyajikan, jangan sampai grafiknya nggak tepat karena tadi data numerik pakai diagramnya yang kategori, atau kategori masuk ke diagram yang masuk ke numerik gitu ya. Jadi itu yang menjadi catatan, maksud saya ini yang menjadi catatan ketika kita ingin memilih diagram, kita pahami dulu, kita mengetahui dulu jenis datanya itu apa ya. Bentar nih, ke enternya lama ya. Oke. Yang selanjutnya ukuran pemusatan ya. Ukuran pemusatan tadi dari median
ukuran pemusatan terdiri dari median, modus, dan min. Ya, untuk data tunggal rasanya saya yakin Anda sudah terbiasa ya. Yang menjadi catatan saya adalah yang kelompok. Ya, kalau ini walaupun saya tampilkan tapi sekilas Anda sudah mengetahui. Jadi kalau bicara min adalah menghitung nilai rata-rata dari keseluruhan. Jadi menghitung jumlah pengamatan dibagi frekuensinya, ya. Oke. Jadi kalau bicara ini adalah contoh usia, ada 12 orang gitu ya. Saya sambil meng-upload yang masuk. Ya, dijumlahkan saja, dibagi berapa sih jumlah pengamatannya, frekuensinya gitu ya. Oke. Yang tekankan adalah penghitungan min pada data kelompok. Penghitungan min pada data kelompok sebenarnya hitungannya sama, menghitung jumlah pengamatan. Karena ini sudah dikelompokkan, maka yang pertama yang harus kita ketahui adalah mengetahui nilai tengah, ya, mengetahui nilai tengah dari masing-masing kelompok. Kemarin kan tadi kan sudah dibahas data kelompok, ya, datanya sudah dikelompokkan, ya. Terus kita menghitung nilai tengahnya, mencari nilai tengah. Mencari nilai tengah dari masing-masing kelompok. Oke. Ya, jadi yang langkah pertama yang harus kita ketahui adalah menghitung nilai tengah atau mencari nilai tengah, ya. Jadi kalau nilai tengah kan median, ya, mencari nilai tengah. Baru nilai tengah itu dikalikan dengan frekuensi masing-masing kelas. Kemudian dikumulatifkan, ya. Kayak ini kan penjumlahan keseluruhan dari nilai tengah dengan frekuensi kelas pertama, terus nilai tengah kelas kedua dikalikan frekuensi kelas kedua sampai dengan jumlah kelasnya, ya. Ya, ini contohnya ada sebuah data, dihitung nilai tengahnya. Menghitung nilai tengah mana? Ya, nilai yang posisi di tengah bagaimana? Ya, tepi atas ditambah tepi bawah. Nilai teratas, nilai terbawah dibagi 2. 24 ditambah 10 dibagi 2. 34 dibagi 2 adalah 17. Ya, ini 25 ditambah 39. 64 dibagi 2, 32. Sampai dan seterusnya seperti itu langkahnya. Ya, oke. Menghitungnya nilai tengah dikalikan frekuensi, ya, jadi 6 dikalikan 17, 102, dikalikan 00, 42 dikalikan 2, 94, sampai dengan seterusnya 77 kalikan 2, 14. Jumlahkan ini kumulatif, ya, nilai tengah dikalikan frekuensi dikali jumlah frekuensinya adalah 12, dapat nilai ini, ya. Oke. Oke, itu nilai rata-rata, nilai median data tunggal dan data. Kalau nilai median adalah sebenarnya nilai yang berada di posisi tengah, ya. Jadi yang pertama, kalau seperti itu apa yang kita lakukan? Mencari dulu posisi tengahnya di mana sih posisi mediannya, baru kita nilai nilainya. Ya, untuk menentukan nilai median adalah n+1/2. Ya. Oke, jadi di sini. Dan harus diperhatikan adalah data harus di-array dulu. Di-array itu diurutkan dulu. Ya, diurutkan dulu, baru kita cari posisi tengahnya, baru kita tentukan nilainya. Ya. Kalau data tunggal di-array ada hitung aja. Misalkan ada 13, berarti pas posisi ke-7. Kalau misalkan genap, ya ditambah, ya. Gitu. Ini mohon maaf ya, salah ketik.
Elvi, kenapa? Ada yang raise hand? Nanti kalau ditanyakan di akhir saja ya. Karena apa nih? Saya sedang rekam biar materinya dulu. Ya baru nanti saya stop recordnya baru bisa tanya jawab. Oke. Penghitungan median pada data kelompok. Ya. Yang pertama kita tentukan dulu posisi tengahnya. Ya, posisi tengah di kelompok mana? Ya, posisi tengah di kelompok mana? Ya, jadi tepi bawah kelas median. Ya, kalau bicara tepi bawah, kalau tepi bawah dikurangi 0,5, kalau tepi atas ditambah 0,5. Ya, kemarin ada pertanyaan di apa namanya? Di forum. Ini patokannya dari mana? Ya, jadi ketentuannya adalah kalau tepi bawah dikurangi 0,5, kalau tepi atas ditambah 0,5. Oke, N2 itu berarti jumlah frekuensi dibagi 2, ya. Jadi duanya ini ada nilai maksudnya ya. N2 berarti posisi mediannya gitu ya maksudnya. Oke. Dikurangi frekuensi kumulatif, dikatakan kumulatif itu penjumlahan keseluruhan. Kurang dari atas ya. Kalau atas berarti di atasnya median. Kalau B di bawah median. Kalau B adalah sebelum, kalau di bawah gitu kan, kalau bicara ini kan di bawah itu sebelum, kalau atas sesudah gitu ya. Dikalikan interval kelas panjangnya kelas. Bu, kalau misalnya menghitungnya gimana, Bu? Ya. Sebenarnya tepi atas dikurangi tepi bawah. Itu rumusnya. Jadi kalau misalkan ada sebuah misal kelasnya tadi 10 sampai dengan 24. Menghitungnya bagaimana interval? Tepi atas 2,24,5 dikurangi 9,5. Oke. Kalau mau manual gimana? Hitung saya kalau manual jumlah tiap masing-masing kelompok itu sama. Misalkan 10, ya udah 10, 11, 12, 13 sampai dengan 24. Itu adalah panjangnya kelas atau jarak kelas atau interval kelas ya. Oke, langsung ke contoh. Ini ada sebuah data dengan jumlah frekuensinya 75 ya. Kita menghitung mediannya posisinya di mana sih? Oke, mediannya posisi di mana? Ya. Mediannya adalah di sini 75 bagi 2, di sini ada sekitar 7. Kan tadi median N plus 1 bagi 2. 75 plus 1, 76 dibagi 2. Sekitar 38 ya. 76 bagi 2, 38. Posisi hitung 38 di mana? Oke, posisinya di sini. Ini kan 20, 33 ada di sini nih. Berarti kelas mediannya adalah kelas keempat, yaitu nilainya 110 sampai dengan 119. Ya. 110 sampai dengan 119. Oke. Oke. Sudah tahu kelas mediannya ada di kelas 110 sampai dengan 119. Tentukan tepi bawahnya. Tepi bawahnya. Kurangi kan tadi saya sudah katakan 110 dikurangi 0,5, 109,5. Ini jumlah keseluruhannya adalah 75. Ya, frekuensi kumulatif kurang dari bawah, jadi sebelumnya gitu ya, sebelumnya hitung ini sebelum kelas median ya, sebelum kelas median dan sesudah kelas median sampai sini yaitu 58. Oke, jumlahnya panjangnya kelas kalau mau dihitung 89,9 kurangi 79,9 ada 10. Kalau mau manual hitung 80, 81 sampai dengan 89 adalah 10. Kita masukkan nilainya dapat 1,8. 1,8 mana ini ya? 75 dibagi 2 ya, buka. Kalau 75 kurangi ini ada 2 ini masuk 75 dibagi 2 gitu ya. Oke, dapat 111,3. Oke.
Oke, itu nilai median. Nilai modus kalau sebuah distribusi itu mungkin saja ada modusnya, mungkin saja tidak ada modusnya, mungkin saja ada modusnya tapi lebih dari 2. Kalau data syaratnya adalah untuk untuk sulit kalau tidak diarai dulu. Jadi sebuah data distribusi harus diurutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Baru kita bisa melihat nih mana sih yang terbanyak. Oke. Kalau data kelompok, kalau ada modusnya di 2 kelompok, ya hitung dua-duanya. Begitu ya. Kalau ada data kelompok modusnya ada 2, ya hitung dua-duanya. Ya. Oke. Untuk nilai modus bisa dihitung dari tepi bawah atau tepi atas, sama saja. Ya, kalau mau dihitung tepi bawah atau tepi atas sama saja. Yang membedakan adalah kalau tepi bawah ditambah, kalau tepi atas dikurangi. Oke. Oke, DI, selisih frekuensi modus dengan modus sebelumnya. Oke. Kalau D2, frekuensi modus dengan sesudahnya. Ya. Oke, confidence interval tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Kita lihat sebuah distribusi, lihat saja jumlah yang terbanyaknya mana. Oh, jumlah terbanyaknya yang frekuensinya terbanyak. Frekuensinya terbanyak, oke, ini lihat dengan adanya kelompok pertama 5, 15 kan sudah terlihat nih. Yang terbanyak adalah 25. Oke. Berarti kelas modusnya adalah di antara 110 sampai dengan 119. Kita ingin dengan cara pakai tepi bawah. Oke. Tepi bawah 110 dikurangi 0,5 109,5 ya. Terus ditambah ini salah ini. Oke, ini salah ngeklik. Oke, ini tadi nilai median, ini modus. Yang terbanyak mana nih? Yang terbanyak adalah frekuensinya yang 20, yaitu antara 40.000 sampai 49 dalam satuan ribu ya ini. 40 sampai dengan 49.999. Oke, ini. Oke. Yang kita sudah tahu, yang selanjutnya adalah tentukan ya nilai tepi bawah kelas. Ya, tepi bawah kelas kurangi 0,5. Ya. Jadi 4.000 kurangi 0,5 dapat ini. D1 selisih antara frekuensi modus dengan kelas sebelumnya. D20 dikurangi dengan kelas sebelumnya D10 adalah 10. D2 nilai modus dikurangi dengan kelas sesudahnya 10 juga. 10. CI ya, confidence intervalnya. CI. Oh, ingatnya problem. CI interval kelas. Interval kelasnya adalah 10.000 ya. Anda hitung. Ini kalau ini itu 10.000 sampai dengan 19.000 adalah 10.000 gitu ya. Atau Anda mau hitung misalnya tadi rumusnya ditambahkan 0,5 19.000 99,9 ditambah ini kurangi 0,5 ya, nanti dapat nilai 10.000. Ya, kita masukkan nilainya sama walaupun Anda mau pakai tepi bawah maupun tepi atas ya, salah satu saja kalau Anda mengerjakan ya, jangan dua-duanya nanti habis waktunya nggak selesai. Oke. Oke, ini untuk penyajian data. Jadi titik beratnya adalah Anda harus tahu kalau bicara data tunggal menjadi data kelompok harus ada langkah-langkahnya. Dari langkah-langkah itu baru kita bisa membuat pengelompokan data. Untuk pemusatan, untuk nilai min harus diketahui dulu nilai tengahnya dari masing-masing kelas dikalikan frekuensi, baru kita bisa menghitung nilai rata-rata. Untuk nilai median yang harus tekankan adalah kalau nilai median nilai yang berada di posisi tengah, sehingga
yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data terlebih dahulu, mengarray data dari yang terkecil terbesar, kemudian menentukan posisi posisi tengahnya, n+1/2, baru kita bisa menentukan nilai tengahnya. Oke, kalau kalau misalkan datanya kelompok dengan rumusnya tadi ya, terlebih bawah ditambah n/2 dikalikan frekuensi kumulatif kelas bawah bagi frekuensi kelas atas bukan frekuensi kelas bawah dikalikan CI gitu ya. Hitung dengan itu yang menjadi titik berat saya adalah Anda tentukan dulu posisinya di mana, baru bisa menentukan tepi bawah kelas median maupun tepi bawah kelas modus, baru Anda hitung. Ya. Itu yang menjadi titik berat pada materi yang ini. Selanjutnya untuk penyebaran nggak saya ulas ya, karena sudah ada, bisa Anda pahami sendiri. Yang selanjutnya adalah besar sampel. Besar sampel apa ini? Sebentar ya. Sebentar. Stop screen. Sudah tampil besar sampelnya? Halo? PPT besar sampelnya sudah tampil belum? Belum, Bu. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum, Ibu. Yang tampil apa ya? Akademi Kebidanan Bakti As. Oh gitu. Iya. Oke. Sudah tampil? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ya, Bu. besar sampel. Oke, untuk besar sampel, Anda sudah belajar metrik ya. Jadi kalau besar sampel ada beberapa yang harus kita ketahui dulu karena ditentukan oleh itu. Yang pertama tujuan penelitian. Jadi bicara tujuan penelitian, itu ada penelitian yang untuk tujuannya adalah mendeskripsikan ya, untuk mengetahui gambaran saja. Kalau bicara mendeskripsikan berarti tujuan penelitiannya adalah mengestimasi. Estimasi apa? Estimasi proporsi atau estimasi rata-rata. Tergantung yang kita amati datanya itu numerikah atau kategorikah. Kalau yang kita kumpulkan numerik berarti estimasi proporsi. Kalau datanya yang kita akan analisis bentuknya numerik, biasanya estimasi rata-rata. Contohnya apa? Misalkan kita ingin melakukan penelitian tentang gambaran kejadian anemia gitu ya. Dan yang kita ingin ketahui bagaimana sih jumlah anemia, tidak anemia, oh berarti estimasi proporsi. Kecuali kalau misalnya ada penelitian yang mengetahui gambaran anemia, tapi yang akan kita gali berapa sih rata-rata kadar Hb-nya gitu ya, berarti itu estimasinya tujuan penelitian estimasi rata-rata. Ya, ada penelitian yang dia menganalisa itu berarti ini mengetahui hubungan sebab akibat. Berarti nanti kalau bicara menganalisa ada yang dikatakan hipotesis, dugaan sementara yang belum tentu kebenarannya. Maka penelitian itu bertujuan ingin menguji hipotesis itu. Ya, menguji hipotesis. Ya. Nanti untuk menguji hipotesis itu ada kesalahan tipe 1, tipe 2. Ini juga banyak pertanyaan nih ya. Kesalahan tipe 1, tipe 2. Nanti berkaitan dengan confidence interval. Karena kalau bicara uji hipotesis itu, bagaimana hipotesis hasil uji kita ingin kita bandingkan dengan kondisi sebenarnya di populasi. Bicara kita melakukan penelitian, sering kita menggunakan nilai sampel dibandingkan mengukur populasi. Karena kemarin kita sudah bahas tuh, karena banyak keterbatasan, maka kita menggunakan sampel. Ketika kita menggunakan sampel, apakah sampel itu bisa mencerminkan, menggambarkan populasi? Maka perlunya uji hipotesis, maka perlunya
nilai alfa dan nilai beta. Nanti kita bahas sih khusus nilai alfa dan beta di slide berikutnya ya. Oke, selanjutnya besar sampel ditentukan desain. Bicara desain, secara garis besar ada dua. Nilai desain penelitian observasi dan nilai desain penelitian eksperimen. Observasi mengobservasi saja, ya tidak ada perlakuan kepada objek yang kita teliti. Kalau eksperimen berarti ada perlakuan terhadap objek yang kita teliti. Observasi ada ini jenisnya, cross-sectional, case control, dan cohort. Itu saya lewatkan karena sudah ada materi tersendiri ya. Sudah. Presisi, oke, presisi atau deviasi adalah simpangan maksimal nilai estimasi dengan nilai populasi. Oke, maksud nilai estimasi apa? Simpangan nilai yang akan kami duga, yang akan peneliti duga dengan nilai populasi yang sebenarnya. Ya, jadi perbedaannya kalau bicara kenapa? Karena yang kita estimasi, yang kita ukur kan tadi kita menggunakan nilai sampel. Apakah nilai sampel ini bisa menggambarkan dengan nilai populasi? Oke, diharapkan ya jangan, kalaupun ada perbedaan ya jangan jauh-jauh gitu, jangan jauh. Misalkan di kenyataan sesungguhnya di populasi ada 10, penelitian kita kalaupun pakai nilai sampel ya jangan 5, jauh banget bedanya kan. Karena dengan seperti itu berarti semakin kecil presisi yang terjadi atau yang ditentukan, semakin baik hasil penelitian kita. Maka presisi ini yang menentukan adalah kita. Maksud kita ya peneliti, kalau ada mahasiswa, tugas mahasiswa berarti mahasiswa. Kalau di bidang penelitian sesungguhnya ya peneliti. Harapan bagaimana? Ya presisi jangan terlalu jauh ya. Karena ketika kita menentukan presisi terlalu besar, terlalu jauh, maka kualitas dari penelitian kita juga akan dipertanyakan. Ya. Walaupun tadi kenapa? Karena walaupun kita mengambil sampel, tapi sampel yang kita ambil ya bisa menggambarkan dengan kondisi populasi sesungguhnya. Terus sampel juga ditentukan oleh metodenya, cara pengambilannya. Oke. Oke, dalam menguji hipotesis tadi ada untuk penelitian analitik, menganalisa sebuah hubungan itu bisa ada namanya uji hipotesis. Uji hipotesis menguji hipotesis yang dibuat oleh peneliti apakah hipotesis yang kita buat itu diterima atau tidak gitu ya. Hipotesis dugaan sementara. Oke. Ketika kita menduga itu dugaan kita bisa benar bisa salah gitu ya. Oke. Bisa benar bisa salah. Ya, bisa benar bisa salah karena oke, itu ya. Terus bicara hipotesis, dalam hipotesis kan ada hipotesis null dan hipotesis alternatif ya. Hipotesis alternatif adalah hipotesis penelitian ya. Oke. Hipotesis. Oke, yang dikatakan kesalahan tipe 1, peneliti menolak H0 padahal di populasi H0 benar. Oke. Peneliti menolak H0. Kalau kita menolak H0 berarti kita kan mengatakan HA ya. Kalau bicara belajar di metodologi gitu ya. Kalau kita menolak H0 padahal H0 di hipotesis benar. Berarti kesimpulan kita hipotesis alternatif. Padahal sesungguhnya di populasi itu H0. Oke, itu. Jadi kita salah nyimpulin. Misal gini, kita mengatakan adanya hubungan antara anemia dengan pemberian tablet SE. Sebenarnya di populasi itu tidak ada hubungan. Oke, itu yang dikatakan salah tipe 1. Kalau seperti itu, kalau kejadian itu berarti fatal ya. Yang berarti nggak sesuai nih, bertolak belakang. Maka untuk probabilitas peluang untuk kesalahan itu sekecil mungkin. Maka peluang itu sekecil mungkin. Maka alfanya apa? Untuk menghindari itu. Jadi kalau hal itu terjadi ya jangan terjadi. Kalaupun ada ya dikit, kecil sekali. Maka kesalahan tipe 1 itu ditentukan oleh si peneliti. Ya, oleh peneliti.
Jangan sampai kalaupun terjadi, berapa kemungkinan hal itu terjadi, gitu kan? Peluangnya berapa? Bisa 1%, bisa 5%, bisa 10%, 15 atau 20. Kalau bisa lakukan 1%, berarti kemungkinan itu terjadi 1%, 90%-nya nggak terjadi, gitu. Itu namanya kesalahan tipe 1. Ya, kesalahan tipe 1 sebenarnya kesalahan tipe 1 berhubungan dengan kalau salahnya 1%, berarti kebenarannya berapa? 99%. 99% itu dikatakan confident interval, nilai kepercayaan. Ya, maka confident interval nilai kepercayaan adalah 1 min alfa. Ya, kalau misalkan confident intervalnya 99%, maka kesalahan tipe 1-nya adalah 1%. Ya, dari mana? Dari sini nih. Nilai confident interval adalah 1 min alfa. Ya. Jadi kalau saya mengatakan kalau alfa, toleransi kalaupun salah berapa persen sih itu adalah tipe 1. Oke. Ya. Kalau misalkan kepercayaannya 90%, berarti alfanya adalah 10%. Oke. Terus ada kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 seperti ini nih. Peneliti gagal menolak H0 padahal di populasi H0 sama. Berarti sama, menolak belakang juga. Kita gagal menolak H0, berarti kita menerima H0 padahal H0 itu salah. Misal gini, kalau tadi saya mengatakan tidak ada hubungan antara pemberian tablet FE dengan kejadian anemi, ya. Padahal sesungguhnya di populasi hal itu salah. Ya, maka dikatakan tipe 1. Tipe 2. Tipe 2 juga yang menentukan adalah si peneliti. Ini berkaitan dengan kekuatan uji. Jadi kalau misalkan betanya 10%, maka 1 min beta atau kekuatan uji adalah 90%. Kenapa? Sama. Kekuatan uji sama dengan 1 min beta. Ya. Nilai-nilai ini berpengaruh kepada besar sampel. Jadi kan kalau bicara idealnya sebuah penelitian, kalau kita meneliti itu adalah seluruh populasi gitu idealnya. Jadi kan kalau kita ngambil yang kita teliti ya menggambarkan sesungguhnya. Tapi kan ada kita mengetahui bahwa ada kalau kondisinya di populasinya itu homogen sama, ngapain kita ngambil 100 dengan 10.000 sama saja gitu kan. Ada cuma keterbatasan biaya, keterbatasan kemampuan, waktu, terus ketelitian juga mempengaruhi. Maka kita bisa menggunakan mengambil sampel. Tetapi tadi ketika kita mengambil sampel, jumlah sampel harus kita ketahui bahwa nilainya nanti pasti ada perbedaan. Tapi peluang perbedaan itu sekecil mungkin. Ya, misalkan tadi kita menentukan dengan nilai kesalahannya alfanya 1%. Jadi meyakini bahwa nanti hasilnya 99% benar gitu ya. Terus untuk kekuatan ujinya, saya mengatakan kekuatan ujinya itu cukup bagus karena kekuatan uji 90% karena hanya kesalahannya cuma 10% seperti itu. Jadi nilai-nilai ini akan berpengaruh kepada nanti hasilnya ya. Oke, ini oke. Sekarang apa namanya? Nilai ini ya. Nilai apa namanya Z. Jadi nilai alfa yang ada itu nanti dilihat dengan menghitungnya adalah nilai di distribusi normalnya ya. Karena kan kita kan tadi kita menggunakan sampling. Bagaimana nih distribusi sampel yang kita hitung dengan nilai alfa? Ya diharapkan ya toleransinya tadi alfa, maka nilai alfa tadi tidak langsung nilai absolut ya, tapi nilai yang dikonversi
menjadi nilai Z alpha ya. Z alpha adalah nilai distribusi sampling. Ya, di mana dinilainya dengan harga min, nilai rata-ratanya. Ya, maka dikatakan kita menggunakan bukan nilai absolut alfanya, tapi dengan nilai Z alfanya. Oke. Ini juga yang jadi catatan teman saya evaluasi dari tugas-tugasnya adalah kalau misalkan distribusi beda proporsi 1. Ya, kemarin ada misalkan diketahui nilai kepercayaannya atau confident intervalnya 95. Ya, berarti alfanya 5%. Kebetulan kasusnya itu ada menghitung besar sampel 1 proporsi. Maka harusnya apa? Bukan Z alpha, tapi Z alpha bagi 2. Ya. Kayak misalkan confident intervalnya 91, maka alfanya 5%. 5% kan ini ya. Nah, karena menghitung besar sampel estimasi proporsi itu menggunakan rumus Z alfa kuadrat, maka pakainya 1,96 bukan 1,65 begitu. Ya, nanti kalau menghitung besar sampel beda 2 proporsi pakainya Z alfa. Yang kemarin untuk contoh soalnya nggak ada ya, baru estimasi proporsi, estimasi rata-rata, dan menghitung besar sampel dengan rumus Lovin. Tapi seperti itu cara menghitungnya. Ya, 96-nya dari mana? 96-nya dari yang diketahuinya adalah alfanya. Alfanya berapa? 5%. Karena menghitung estimasi proporsi, maka Z alfa bagi 2. Lihat nih, Z alfa bagi 2. Oke. Kalau untuk menghitung beda 2 proporsi, makanya Z alfa kayak ini. Ya. Oke. Kekuatan uji sama seperti kekuatan uji. Kalau misalkan ada kekuatan ujinya 5%, ya. Kekuatan uji 5%, 1,95. Ya, kekuatan uji tidak ada bagi 2. Nah, ini contoh estimasi proporsi. Estimasi proporsi untuk menghitung besar estimasi proporsi harus kita ketahui adalah bagaimana proporsi kejadian di populasi. Ya. Bagaimana besar sampel. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana sih proporsi di populasi. Terus yang kedua kita mengatur presisi tadi. Simpangan perbedaan antara nilai estimasi dengan nilai rata-rata di populasi gitu kan. Estimasi siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah peneliti. Nanti kalau bicara kita meneliti, yang diinginkan Anda presisinya berapa sih? Yang diinginkan oleh peneliti perbedaannya berapa sih presisinya itu ya. Ya, derajat kemaknaannya, kesalahan toleransi kesalahan dalam kita menyimpulkan berapa persen ya, dinilai dari kalau kesalahannya berapa persen berarti kita meyakini kebenarannya ya. Meyakini kebenaran dari mana? Dari yang tadi CI, confident interval, nilai kepercayaan. Oke, ini adalah Z alfa kuadrat dikalikan proporsi, satu min proporsi. Proporsi yang mana? Proporsi, ingat ya, nilai proporsi di populasi. Karena apa? Karena kita kan menghitungnya kan sampel. Ya. Oke, selanjutnya adalah tadi presisinya. Jadi Z alfa kuadrat ya. Z alfa kuadrat dikalikan dengan P 1 min P D kuadrat. Oke, kita langsung ke contoh. Kepala Dinas Kesehatan Bogor ya ingin mengetahui prevalensi atau proporsi kejadian anemia ibu hamil. Hasil survei gizi ibu hamil di Jawa Barat dilaporkan proporsi anemianya adalah 62. Jadi Bogor merupakan bagian dari Jawa Barat, maka dikatakan bahwa Jawa Barat adalah populasinya, sampelnya adalah Bogor, maka proporsinya diketahui adalah proporsi daerah Jawa Barat, yaitu 62%. Di sini kepala dinas menginginkan presisi ya kan, bahwa si peneliti ini, si kepala dinas menginginkan perbedaannya nanti 10%. Oke, berarti D-nya 10%. Derajat kepercayaan confidence interval 90%. Berarti di sini apa? Nanti hasilnya mempercayai bahwa
percaya bahwa nanti hasilnya itu 90% benar ya. Karena toleransinya 10%. Oke. Derajat kepercayaan 90%, maka kita bisa mengetahui nilai alfa. Oke. Nilai alfa 10%, karena ini estimasi proporsi, makanya menggunakan Z alfa bagi 2. Bu, Z alfa bagi 2-nya kok 95 ya, Bu? Oke. Saya kembali ke tabel ya. Tadi sebentar. Benar kan? Oke, 10%. Oke. Derajat kepercayaan 90%, maka alfanya derajat kepercayaan 90%, maka alfanya adalah 10%. Oke. Selanjutnya, karena ini estimasi proporsi, nilainya adalah menggunakan Z alfa bagi 2. Ya, lihat Z alfa bagi 2 1,65. Ya. Kalau estimasi beda 2 proporsi pakai ini. Jadi 1,5 lihatnya dari sini. Dari mana ini? Karena alfanya 10%. Kenapa 10%? Kan derajat kepercayaannya adalah 90%. Gitu ya. Kayak ini. Karena kemarin yang estimasi yang waktu itu kalau nggak salah anemia, yang anemia diceleduk ya kalau nggak salah itu ininya Z-nya sama. Bukan Z alfa bagi 2, tapi Z saja, Z alfa saja. Jadi banyak yang nggak kurang tepat di situ. Ya, kita hitung Z alfa bagi 2 dikuadratkan, dikalikan. Ada yang harus Anda tekankan saya di sini adalah cara penghitungannya. Jadi Anda nggak bisa nih kalau ngitung kalkulator bablas. Bisa 1,65 dikuadratkan dikali 0,62 dikalikan, tapi harus dihitung dulu nilai yang dalam kurung. Jadi 1 dikurangi 6,25 baru dikalikan 0,62 baru dikalikan ini. Karena apa? Nanti hasilnya salah, sayang. Ya. Oke. Selanjutnya dapat hitung-hitungan ini. Kemarin juga banyak yang sudah benar caranya, hasilnya sudah benar, tapi dalam menyimpulkan jumlah sampelnya. Nah, untuk besar sampel pembulatannya ke atas semua. Walaupun kalau ketentuan matematika kan kalau kurang dari 5 pembulatannya ke bawah. Kalau di belakang 0,5 pembulatannya ke atas gitu ya. Oke, kenapa? Karena kita sudah menghitung nih, dapat hitungan nilai minimalnya, jumlah sampel minimalnya adalah 64,14. Kalau kita bulatkan, kan kalau secara matematik ini kan 64 ya. Karena di belakang koma 1 kurang dari 5. Oke. Kalau kita bulatkan 64, maka besar sampelnya nggak memenuhi jumlah hitungan sampel kita yang dihitung ini. Kan kalau misalkan 64 berarti kurang dari jumlah sampel minimal. Padahal ini adalah minimal besar sampel. Kalau kita kurang, bagaimana? Hasilnya tidak akurat. Kalau sampel prinsipnya adalah semakin besar sampel, semakin baik. Karena apa? Semakin mendekati mengukur kondisi di populasi. Ya. Sudah selesai. Sudah selesai, Bi. Ya. Jadi jumlah sampel. Jadi nanti pembulatannya ke atas ya. Ini kemarin lumayan banyak tuh yang sudah ini sempat pembulatan ke bawah, nggak apa-apa karena memang prinsipnya pasti yakin prinsipnya Anda menggunakan prinsip matematika ya. Kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah itu. Jadi kalau semalam ada mengatakan kenapa sih Bu? Kan kita tahu iya karena hitungan minimalnya adalah segini nih jumlah ini. Ketika kita kurang menjadi 64 berarti kurang dari minimal. Padahal besar sampel adalah harus itu minimal. Berarti harus, kalau lebih boleh nggak dibulatin 6 ya? Boleh. Kalau misalkan Bu, saya menambahkan jadi biar bulat Bu, jadi 70 nggak apa-apa. Karena sudah melebihi besar minimal, besar sampel minimal. Oke. Selanjutnya besar sampel untuk uji beda proporsi. Ini kalau kita melakukan penelitian ingin membandingkan 2 kelompok. Ya, kelompok. Oke.
P0, P1 sebenarnya kita ingin mengetahui jumlah proporsi di populasinya. Kalau jumlah kondisi proporsi di populasi adalah penjumlahan antara kelompok yang terekspos dengan kelompok yang tidak terekspos. Yang terekspos itu yang terpajan, ya, yang terpajan. Kalau yang terpajan kalau misalkan bicara anemia, misalkan yang FE sebagai faktor penyebab, berarti kelompok yang tidak minum tablet FE yang mendapatkan sakit itu namanya P0. Terus P1, kelompok yang minum FE tapi dia tetap anemia. Jadi itu yang dikatakan ekspos tidak terekspos. Ekspos tidak terekspos ini untuk menentukan nilai proporsi di populasi. Menghitungnya bagaimana nilai proporsi di populasi? P0 per 1. Ya, dibagi. Kepalanya botak, tapi badannya gemuk. Oke, dan hal terus kita mengetahui power dan angka dropout. Angka dropout apa? Mengestimasi ketika ada responden atau objek yang kita teliti dia keluar dari objek yang kita keluar dari sampel. Misalkan kita menentukan si Rohana jadi sampel, tapi dengan berjalannya waktu ternyata dia tidak memenuhi atau tidak mau. Ya berarti kan berkurang. Untuk menghindari hal itu, angka dropout maka ditambahkan dengan jumlah dropout, ya. Umumnya biasanya 10%, tapi semakin besar semakin bagus. Jadinya. Oke, ini ya. Apa tadi ya? Penghitungan nilai dropout 10. Penghitungan nilai dalam sebentar ya, Dek. Apa? Sebentar, Nak. Oke. Sebentar ya. Oke, ini contoh dua. Jadi kita ingin membandingkan antara dua kelompok ya. Oke, ini contoh. Ini ada dua kelompok nih. Kelompok pertama adalah ada sebuah peneliti ingin mengetahui hubungan antara jamban dengan diare, di mana kita melakukan penelitiannya dibagi jadi dua kelompok-kelompok yang terekspos dengan kelompok yang tidak terekspos gitu ya. Itu kalau misalkan Anda ingin melakukan penelitian seperti itu, ingin membandingkan dua kelompok, berarti hitungan sampel dengan uji beda dua proporsi. Oke, kita pahami dulu contohnya ini. Peneliti terdahulu ya menunjukkan bahwa kejadian diare pada kelompok yang punya jamban ya 10%. Dan kelompok yang diperkirakan diare pada kelompok yang tidak punya jamban 20%. Estimasinya berapa estimasi rata-rata di mana dia menginginkan, pasti kayak gitu. Jadi benar ya kalau bicara alfa itu ditentukan oleh peneliti. Dia menginginkan, si peneliti menginginkan derajat kemaknaannya 95%. Jadi nanti hasilnya atau kesalahannya dalam menyimpulkan itu 5% alfanya. Dan kekuatan ujinya 90%, berarti bedanya adalah 10%. Diperkirakan 10% akan drop out. Berarti kita harus mengantisipasi nih. Kita harus menambahkan 10%. Oke, tadi untuk dalam beda proporsi kita harus mengetahui proporsi di populasi. Bagaimana menghitung proporsi di populasi? Menghitung proporsi di populasi adalah P0 ditambah P1. Nih, P0 ditambah P1 dapat nilai proporsi di populasi. Ya, jadi P-nya ini 0,15 dapat dari mana? P0 ditambah P1.
1. Z-nya apa? Nilai alfanya. Alfanya 5%. Ini karena beda dua proporsi, maka hitungannya adalah Z alfa. Ya, Z alfa 5%, dapatnya 1,65. Terus betanya dari mana? Dari kekuatan uji. Ya. 1 min betanya 90, maka betanya adalah 10%. Lihat Z beta. Z beta 10% dapat 1,28. Oke. Drop out-nya tadi diperkirakan akan drop out, maka ditambahkan ya 0,1 atau 10%. Oke, kita hitung. Kita hitung ini. Kita masukkan dengan rumus tadi ya. 1 dibagi 1 min F dikalikan 2, Z alfa ditambah Z beta dikuadratkan, P dikalikan 1 min P, 1 min P dibagi P0 dikurangi P1 dikuadratkan, hitung. Dapat angka 244. Harus karena ini uji dua proporsi dua kelompok, maka kita menghitung berapa sih, menghitung kita besar sampelnya adalah dua kelompok tadi. Oh, kelompok yang punya jamban dengan kelompok yang tidak punya jamban. Oke. Ini untuk uji beda dua proporsi ini kalau bicara desain penelitian cohort maupun case control, kan itu penelitian yang memang sudah kita mengamati itu dua kelompok. Kalau misalkan cohort itu mengamati dua kelompok yang faktor risiko, kalau ada ingat-ingat kembali di Medlit ya, kalau cohort kan dua kelompok yang punya akibat ya. Jadi akibatnya diamati terlebih dahulu baru melihat faktor risiko. Kalau cohort kan mengestimasi dulu faktor risikonya baru dilihat akibatnya. Itu gambaran desain penelitian ini seperti itu. Jadi desain seperti apa sih? Penelitian seperti apa? Penelitian di mana sudah didahului dengan dibuatnya kelompok-kelompok yang akan diamati. Oke. Ya, itu berbeda dua proporsi. Yang selanjutnya estimasi rata-rata. Estimasi rata-rata ini sebenarnya sama estimasi proporsi, tapi kalau proporsi diketahui proporsinya, kalau estimasi rata-rata diketahuinya adalah variannya. Nilai varian nilai proporsi dari mana? Dari penelitian terdahulu, dari data yang ada, data sebelumnya, gitu ya. Oke, ini sama ya. Kalau tadi proporsi, yang kalau ini adalah yang dikuadratkan adalah variannya. Kalau kan tadi P dikalikan 1 min P gitu ya. Nilainya adalah Z alfa bagi 2 dikalikan presisi. Presisi dari mana tadi? Tergantung dari keinginan si peneliti. Ya, ini contohnya ya, Anda sudah baca. Yang diketahui adalah variannya ya. Berdasarkan penelitian terdahulu variannya adalah 20. Derajat kepercayaan yang diinginkan adalah 95 dan presisinya yang dikehendaki adalah 10. Ada hitung. Z alfa kuadrat, Z alfa bagi 2 dikuadratkan dikalikan varian kuadrat dibagi D kuadrat dapat 16. Maksudnya apa 16? Dengan menghitung dengan sampelnya 16 ya, peneliti meyakinkan sebesar 95% nanti hasil dari pengamatan tadi menggunakan sampel adalah perbedaannya hanya 10%. 10 ini kan karena estimasi rata 10 seperti itu. Oke, sekarang akan bertanya ke kalau seperti ini Bu, kebayang nggak Bu kalau misalkan sampelnya cuma 16 orang, sedangkan yang ini wilayah penelitiannya SD di DKI loh. SD DKI itu luas sekali ya Bu ya, udah itu setiap wilayah kota Jakarta Barat, Timur, Selatan itu berapa, di setiap kota ada beberapa kecamatan, di setiap kecamatan ada beberapa kelurahan, itu ada berapa desa, ya, itu kan luas. Bagaimana Bu cuma dapetin 16? Oke. Sekarang akhirnya harus bertanya bagaimana cara pengambilannya. Bagaimana cara pengambilannya? Oke. Malah ada pertanyaan bagaimana Bu cara ngambilnya?
Nah, kita lihat dulu bagaimana kondisi di populasi. Kalau kondisi di populasi seperti ini dengan jangkauan wilayah yang luas, ya, maka kalau kita pakai simple random cycle mungkin tidak simple dan sulit dan lebih mahal. Oke, kalau jangkauannya luas, maka gunakan secara multi state random sampling. Jadi pengambilan secara bertahap, berjenjang. Jenjang kita acak dulu di tingkat, misalkan kalau bicara provinsi DKI, kita acak dulu tingkat wilayah DKI-nya, kota madianya, terus kita kocok dulu mana yang terpilih, setelah terpilih kita kocok kecamatan, kita kocok sampai akhirnya kita mendapatkan sejumlah siswa, ya itu. Oke, jadi yang bagaimana cara kita melihat terlebih dahulu bagaimana sampel frame-nya, unit-unit sampelnya, kondisi unit sampel di populasi. Ya. Baru kita bisa, oh ini yang tepat adalah pengambilan secara simple, secara sistematik, secara stratified, secara cluster random sampling maupun multi-state random sampling. Oke, yang selanjutnya adalah Slovin. Slovin ini tidak melihat tujuannya, tidak melihat desainnya. Ya, yang dilihat adalah ketika sampel itu objeknya banyak, ya, unit sampelnya itu banyak. Jadi rumus ini merupakan rumus yang simple dan banyak dan disukai oleh banyak orang yang melakukan penelitian, khususnya mahasiswa. Tapi kalau sudah jenjangnya tinggi, ya, pendidikan tinggi, misalnya kalau S2, S3 itu ini tidak dipakai karena kurang tepat. Tapi kalau bicara simple, memang simple, ya, mudah sekali. Ya, kita mengetahui jumlah sampelnya, untuk mengetahui jumlah sampelnya kita cukup mengetahui jumlah populasinya, okay? Dan kesalahan tipe 1-nya, ya, toleransi kesalahan itu berapa persen, itu saja. Ya. Oke, untuk kesalahan tipe 1 untuk simbolis banyak ya, ada yang beberapa literatur mengatakan D, ada yang beberapa literatur menulisnya E gitu ya. Yang terpenting Anda paham bahwa simbol itu mengatakan toleransi kesalahan atau alfanya gitu ya. Kalau bicara alfa, toleransi kesalahan ditentukan oleh si peneliti. Oke, ini contoh ada sebuah mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di mana populasinya 1000. Dengan keterbatasan dia memilih dengan menggunakan rumus Slovin. Dengan toleransi kesalahannya adalah 10%. Ya, kita masukkan yang menjadi catatan adalah hati-hati dalam menghitungnya. Jadi Anda hitung dulu ini baru ditambah 1. Gitu ya. Jangan langsung 1 ditambah 1000 dikalikan 10% dikuadratkan, nanti hasilnya akan berbeda. Ya, jadi kaidah-kaidah penjumlahan pengalian itu harus diterapkan. Ya, Anda hitung kan kok dapatnya beda, iya karena Anda mungkin saja hitungnya pas pembagiannya adalah 1 plus 1000, ya kan akhirnya 1001 ya dikalikan ini, padahal adalah 10% dikuadratkan gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati ya. 10% dikuadratkan dikali 1000 baru plus 1. Ya. Dapat ini. Ya, ini juga memang digenapkan ya. Untuk penghitungan sampel digenapkannya ke atas ya. Catatan itu yang harus Anda perhatikan. Nah, yang udah ngitung-ngitung pilihannya misalnya 84, 85 gitu kan. Anda ngebulatin ke bawah 84, benar adalah 85. Oke. Itu untuk besar sampel. Terakhir adalah probabilitas. Oke.
Ya, probabilitas dari probabilitas di dalam kehidupan sehari-hari kita diambang selalu probabilitas nama, nggak ada sesuatu yang pasti ya. Pasti ada peluang salah, walaupun peluang kesalahan itu kecil ya, tidak tepatnya kecil ya. Jadi probabilitas suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat kejadian ya, secara acak hasilnya tidak mutlak ya, tidak mutlak, kemungkinan ada tidak kepastian ya. Ketika kita ingin melakukan probabilitas, bisa ada eksperimen ya. Eksperimen adalah kegiatannya gitu, misalnya bukan hasilnya kalau terjadi, jadi kegiatan kita melakukan itu dikatakan eksperimen. Terus hasilnya kemungkinan yang keluarannya apa itu, outcome hasil kejadian itu yang keluarnya apa. Kalau misalkan bicara saya mau melakukan berapa sih peluang minum Fe kejadian anemia, berarti eksperimennya adalah peluang minum Fe terhadap kejadian anemia. Outcome-nya apa? Kalau minum Fe kan ada yang anemia, tidak anemia. Anemia, tidak anemia adalah outcome-nya. Kejadiannya, peristiwanya apa? Berapa orang yang minum Fe anemia, berapa orang yang minum Fe tidak anemia. Itu namanya event-nya atau kejadiannya. Itu konsepnya saja sih. Oke, sebenarnya pendekatan tuh secara garis besar ada dua. Klasik sama distribusi relatif, frekuensi relatif itu sama. Yang membedakan hanya kalau klasik itu tidak menjadikan persentase, ya. Kalau frekuensi relatif itu menggunakan persentase. Ya. Bicara probabilitas adalah sebuah kejadian dibagi kemungkinan kejadian keseluruhan. Ya. Kalau bicara misalkan peluang masuk perguruan tinggi negeri itu antara lulus dan tidak lulus gitu ya. Kalau misalkan dadu gitu kan ada sisi 6, keluar dadu 1 ya 1 dibagi semua peluangnya ada 6, 1/6. Oke, ini adalah yang klasik. Jadi ingat ya, yang sebenarnya pendekatan itu secara garis ada dua, klasik sama frekuensi relatif itu yang membedakan persentase. Yang satu lagi adalah pendekatan subjektif. Pendekatan probabilitas subjektif. Jadi dugaan kita saja tanpa memperhatikan hitung-hitungan. Ya, oke. Di sini adalah contoh dari 100 orang yang diteliti berdasarkan tes diagnostik eksperimen, 10 orang dinyatakan menderita sakit ya. Tes diagnostik kan keseluruhan nih. 10 orang sakit, 90 orangnya dinyatakan tidak sakit atau bebas dari penyakit. Oke. Dari 90 orang di hasil tesnya negatif 4 orang. Ini membaca tabel dulu ya. 4 orang dia tidak sakit tapi hasilnya positif. Oke. Terus kalau yang ini dari 10 orang yang dinyatakan sakit, tesnya negatif 3 orang dan tesnya positif 7 orang. Oke. Yang dikatakan pendekatan klasik, berapa sih probabilitas dari 100 orang dinyatakan tesnya berdasarkan diagnostik dia sakit. Oke, kita lihat saja. Dari 100 orang berapa sih yang sakit? 10. Peluangnya berapa? 100. Maka probabilitas sampel yang menderita sakit adalah 10 dibagi 100. Oke, kalau yang relatif tinggal kalikan saja ya. 10 dibagi 100 dikalikan 10%, maka dapat 100%, maka didapatnya 10%. Oke.
Ya, ini sebuah peristiwa. Oke, kalau yang itu ya, saya next karena perbedaan di situ. Saya tidak membahas tentang probabilitas secara subjektif karena tadi sudah. Oke. Aturan dasar dalam penghitungan masih ada ya, maaf nih. Nih. Untuk ini kata kuncinya kalau misalkan ada atau itu gunakan probabilitas penjumlahan. Ya, kayak misalkan terpilih D atau E, bukan D dan E. Ya, kalau ada dan menggunakan perkalian. Kalau ada D dan E, maka D dan E perkalian. Kalau D dan E peluang punya anak 3 atau punya anak 1, misalkan seperti berarti ada atau, gunakan penjumlahan. Ya. Ini contohnya 5 orang kandidat. Kandidatnya itu A, B, C, D, E. Berapa peluang satu orang terpilih? Yang terpilih kira-kira maksud gitu ya kalau bahasa kita ini. Terpilih D atau E. Ya. Peluang D berapa kalau 1 kali? Kan ini ada 5 orang ya, berarti peluang si D adalah 1/5. Si E 1/5 karena ini adalah berapa probabilitas terpilihnya D atau E. Maka perhitungannya 1/5 ditambah 1/5 yaitu 2/5. Oke, yang selanjutnya adalah perkalian. Perkalian itu ada perkalian, kaidahnya adalah perkalian bersyarat, perkalian join atau gabungan, dan perkalian margin. Ya. Oke, perkalian bersyarat. Probabilitas bersyarat merupakan probabilitas terjadinya suatu peristiwa dengan syarat tertentu, ya, atau dengan syarat peristiwa tertentu. Oke, clue-nya yang harus ini adalah dari, ya, dari. Anda perhatikan nih, berapa besar probabilitas sampel 120 sampai dengan 139 dari yang mempunyai kadar di bawah 240. Oke, berarti maksudnya pembandingnya itu bukan keseluruhan peluang, tetapi ke peluang tertentu. Tertentu ini yang menjadi syarat. Ya, kayak contoh ini peluangnya 120 sampai 139 dari 240. Oke, ini contohnya sebenarnya sampel itu 1000. Tapi karena ini ada syaratnya itu dari kelompok tertentu, maka hitungan pembaginya sebagai penyebutnya adalah jumlah peluang tertentu tadi. Oke, ini kan dari yang kadarnya 240. Yang kadarnya 240 itu jumlahnya adalah 523. Maka peluangnya adalah peluang yang jumlah kolesterolnya 120 sampai 130 sejumlah 10 dari mereka yang berpeluang kurang dari 240 yaitu 523. Maka penghitungannya adalah 10 dibagi 23. Kalau misalnya ada soal berapa sih peluang 120 sampai 130 dari yang melakukan pemeriksaan kadar kolesterol 1000. Oke, berarti itu bukan bersyarat, ya. Itu probabilitas biasa, ya, klasik. Oke. Ya, jadi nanti Anda harus perhatikan kalau misalkan ada dari atau ada syarat tertentu, berapa sih peluang yang sakit, ya, dari yang melakukan pemeriksaan hasil positif gitu kan sudah jelas tuh ada dari itu, gunakan
penghitungan probabilitas perkalian bersyarat. Oke, ini contoh selanjutnya. Berapa probabilitas sampel dinyatakan sakit dari, ya kan? Yang sakit dari, nih, dari mereka yang hasil tesnya positif. Oke, kita tahu. Oke, yang hasil positif 11, yang sakit 7, kan 7 dari 11, bukan 7 dari 100, gitu kan. Berapa probabilitas sampel yang dinyatakan sakit dari mereka yang tes hasil tesnya positif. Berarti kita harus naik hasil tesnya positif berapa sih? Oh, hasil tesnya positif adalah 11. Oh, yang sakit 7. Maka 7 berbanding 11. Ya, ingat untuk perkalian untuk bersyarat itu ada clue-nya adalah dari. Ya. Oke, gabungan. Gabungan berarti ini biasanya ditentukan dengan ketika probabilitas ada 2 kejadian. Ya. Ada 2 kejadian atau ada 2 variabel atau ada 2 kejadian yang dihubungkan, yaitu namanya gabungan. Dan 2 kejadian itu saling mempengaruhi. Ya. Oke. Oke, ini kita lihat 2 kejadian, ya. Jadi disilangkan dari 100 orang yang diikuti tes diagnostik eksperimen, 10 dinyatakan. Tadi ya sudah, ini hasil cara bacanya, hasil bacanya 90, ini terdiri dari 86 dan 4. Ini 10 terdiri dari yang tes yang sakit, 10 orang yang hasilnya positif 7, yang hasil tesnya negatif 3. Yang saya ingin di sini adalah berapa probabilitas sampel yang bebas penyakit mempunyai hasil negatif. Berarti kan ada dua kejadian. Dia tidak sakit dan dia mempunyai hasil negatif. Ya. Oke. Dan dia punya dan kalau dan itu perkalian ya. Oke, lihat. Ya, bisa langsung kalau salah saya kalau ada kasus kan memang kalau kita sudah aplikatif ya. Kalau ada kasus Anda bikin tabelnya 2x2 kayak gini. Ya, dari 2 kasusnya soalnya soal cerita. Anda kerjainnya dibikin tabel. Misalkan yang sakit, yang anemia tidak anemia dikasih obat tidak obat, misalkan yang CA tidak CA, dia merokok tidak merokok, Anda bikin tabel 2x2 seperti ini. Akan lebih mudah mengerjakan dibandingkan Anda tidak membuat tabel, Anda narasikan. Narasi sepertinya agak sulit dibandingkan dengan seperti membuat tabel. Karena tadi sebelum tabel memang memudahkan kita menganalisis ya. Jadi sarannya nanti kalau ada kasus dibikin tabel. Ya. Kalau bikin tabel lihat saja angkanya gitu ya. Balik lagi, berapa sampel yang dia tidak sakit dan mempunyai hasil negatif. Tidak sakit, dia negatif. Ya, ini nggak ada dari. Jadi dibaginya berdasarkan seluruh peluang. Kalau tadi kan ada, kalau yang tadi bersatu ada dari. Ya, jadi clue-nya udah saya kasih tahu kalau ada dari menggunakan hitungan bersyarat. Kalau tidak ada dari tapi dan, berarti pakai penghitungan gabungan. Kalau hanya satu kejadian, menghitung dengan cara probabilitas marginal. Ya. Oke. Negatif, penyakitnya negatif dan di hasilnya negatif ada 86. Ya. Dari berapa peluang keseluruhan? Dari 100. Ya, dari 100. Jadi kalau lihat langsung tabel langsung 8/100 yaitu 8,6. Kalau mau Anda hitung-hitung boleh saja.
margin tidak saling bebas atau suatu peristiwa tidak memiliki hubungan kejadian dengan peristiwa lain, ya. Oke, contoh di sini bahwa kejadian ini kejadian apa? Berapa sih jenis berapa pengunjung rumah sakit yang perempuan? Kan tidak ada dikaitkan dengan umur, maka dikatakan bahwa probabilitas sebuah kejadian yang tidak dipengaruhi oleh faktor atau peristiwa lain, ya. Probabilitas jenis kelamin, probabilitas laki-laki, probabilitas usia kurang dari 30 tahun, probabilitas lebih dari 30 tahun. Kecuali kalau misalkan berapa jenis kelamin, berapa jumlah pengunjung rumah sakit yang jenis kelamin yang kurang dari 30 tahun, ya, itu berarti kita menggunakan probabilitas gabungan, ya. Atau misalkan berapa jumlah pengunjung yang kurang dari 30 tahun dari, ya, dari pengunjung wanita. Jadi kan dari itu yang tadi yang bersyarat, kurang dari 30 tahun dari wanita, berarti 60/140 itu probabilitas bersyarat. Oke, ini materinya permutasi, bukan permutasi, ya. Permutasi itu banyak, tapi yang harus Anda pahami dan diaplikasikan sehari-hari adalah Anda harus paham dulu perbedaan antara permutasi dan kombinasi, ya. Kalau permutasi urutan dipentingkan. Maksud urutan dipentingkan apa? Ketika ada kalau kasus permutasi dan kombinasi, biasanya pertanyaannya adalah pertanyaan berapa pasang, siapa saja, gitu ya. Bukan kalau bicara peluang, jawabannya pakai peluang probability. Berapa pasang dan siapa saja, gitu kan, itu berarti siapa saja kan pasangan. Yang dikatakan urutan dipentingkan ketika terjadi pasangan, walaupun yang terpilihnya itu sama, misalkan A, B, A, kan berarti yang terpilih si A dan si B. Tapi antara A sama B, B sama A itu berbeda. Itu dikatakan urutan dipentingkan. Ya. Tapi kalau kombinasi urutan dipentingkan berarti antara A sama B, B sama A itu sama. Bagaimana nih melihat kasus ini pakainya permutasi atau kombinasi? Biasa kasus ada mengatakan adanya perbedaan antara A, B, B, A gitu. Berarti Anda pakai rumusnya permutasi. Tapi kalau misalkan tidak ada, pakainya kombinasi. Selanjutnya ada juga kita harus mengetahui konteks dari kasus atau konteks dari permasalahan. Kalau bicara pengobatan, obat gitu kan, itu biasanya kan antara urutan pengobatan itu berbeda. Kayaknya contohnya ini pembedahan atau kayak kemarin kasus yang di forum diskusi di mana di forum diskusi 7 kan malaria. Itu kan ada perbedaan antara pemberian obat. Ada kalau misalkan orang kena CA antara dibedah dulu sama disinat dibedah itu kan berbeda. Ya, jadi antara walaupun BP PB itu berbeda, ya. Itu kalau BP kalau ada perbedaan antara urutan atau pasangan itu berarti permutasian. Kalau sama saja urutan itu sama saja berarti makanya kombinasi, ya. Konteksnya dari mana? Bisa dari kasusnya atau tadi kalau kita pemaham ada bidang-bidang tertentu atau masuk ke kesehatan gitu, kayak misalkan pemberian obat, pengobatan itu kan berbeda, ya. Oke, kalau bicara rumus ini ya, kalau rumus Anda bisa melihat ya, kalau permutasian dikurangi dan
kalikan lagi, kalau ini langsung dikurangi. Ya, permutasian. Ya, saya cuma menegaskan di sini penerapannya, karena kemarin tuh di forum diskusi 6 tuh mayoritas pakainya permutasi bukan kombinasi, padahal kalau kita lihat kemarin itu kasus yang soal itu tentang haji ya, tugas haji antara si A si B si A kan sebenarnya sama. Tapi kalau kasus di forum 7 itu pakainya permutasi. Oke, ya. Oke, selanjutnya saya ingin sekilas mau berkaitan dengan soal ya yang kemarin yang di forum diskusi berkaitan soal di praktikum. Stop share. Oke, ini ya. Jadi kemarin itu pas di forum diskusi banyak yang salah di sini nih, di Z-nya. Ya. Menggunakan bukan Z alfa bagi 2, tapi menggunakan Z alfa saja. Ya, harusnya Z alfa bagi 2. Oke, sama pembulatannya nih. Jadi kebanyakan tidak dibulatkan ke atas, tapi dibulatkan ke bawah. Tapi nanti dibulatkannya ke atas ya. Ini yang banyak yang kurang tepat. Terus kalau yang nomor 2, ini kan menggunakan estimasi rata-rata ya. Hampir semuanya tepat. Ini juga hampir semuanya benar, cuman yang tadi lebih banyak salahnya adalah pembulatannya. Kalau yang ini ya, lihat kalau bicara di kasus, kalau kita sudah bikin sudah menggunakan tabel silang atau tabel 2x2, kita akan melihat ini menggunakan gabungan atau tidak. Kalau gabungan berarti kita melihat ada 2 peristiwa, ada 2 variabel yang saling berhubungan. Kalau yang probabilitas margin 1 peristiwa saja. Ya, kalau bersyarat berarti ingat ada syarat tertentu dengan clue-nya adalah dari. Kalau gabungan dan. Ya, kalau margin hanya 1 variabel atau 1 faktor saja, ya. Kayak ini mayoritas sih sudah banyak yang benar ya, yang salah sini kan ini. Siapakah yang kemungkinan? Berarti kan siapa bukan pasangannya, bukan peluangnya. Nanti berapa peluang si A dan si B berangkat, baru menghitung menggunakan probabilitas. Kalau ini kan siapakah kemungkinan yang berangkat, berarti menggunakan rumus antara permutasi atau kombinasi, ya. Kalau di contoh sini ada si perawat itu namanya ABCDE menghitung seleksi, yang diberangkatkan hanya 2. Siapa sih kemungkinan gitu ya? Siapa sih kemungkinan yang berangkat? Nanti jawabannya ini. Ada 10 pasang ya yang mungkin berangkat, siapa aja? Ya kalau nggak AB, AC, AD dan ini. Itu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, berapa peluang berangkat si A sama si B, baru dihitung. Misalkan berapa berangkat si A dan si B, berarti 1/5 dikalikan 1/5. Ya, 2 per berapa tuh? 2 per 25 ya. Kalau berapa peluang berangkat A atau B? Oh, berarti 7/8 karena atau. Seperti itu. Ya. Kayak ini kasus yang forum 6 ya. Kalau yang forum 7, kalau Anda memahami ini, nanti coba Anda cek kembali. Saya belum koreksi. Kenapa saya koreksi di hari Sabtu? Karena biar semuanya terkumpul, nanti akan baru saya koreksi. Ya, ini
Ya, jadi contoh di forum 7 itu permutasi. Jadi kalau misalkan Anda, kenapa permutasi? Karena memang ada clue-nya. Ada perbedaan antara pengobatan malaria ya. Malaria, oh berarti pakainya permutasi. Ya, permutasi kan, kalau permutasi tidak ada dikalikan, ya langsung. Ya, X, M dikurangi X gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Kita sudah larut ya. Berasa sudah 10:30. Padahal kita schedule-nya tadi memang terlambat 15 menit ya. Sudah lewat dari jadwalnya. Oke, ada yang mau diskusikan? Apa ya bisa gitu? Tutup aja tuh ini. Ada itunya biasanya sih ada gambar orang terus begini itu tadi kita mau lihat dia tapi dia Ya, ada yang mau didiskusikan? Tutup ini. Assalamualaikum Bu. Oh ya, Tanya. ya. di situnya di itu Selama itu belum ketemu itunya yang tutup aja begitu. Siapa ya? Kalau sudah Tanya. sudah. Nggak terlihat. Linda Bu. kalau aku di rumah itu ada gini Nggak kurang jelas ya? Android itu Karena ada yang ini ya? Operating Bu, sistemnya. Dewi ya? iya. Bisa aja Ya, belum ya. ketemu kan di situ. Bisa disuaranya lebih keras karena ada yang Belum ketemu. Ibunya berarti yang nilai Z apa Bu, Z alpha itu udah ketetapan ya Bu? Iya, betul. pakai baju dulu Tutup aja. Sudah ketetapan. Jadi Anda kalau Nilai misalkan ada itu, Anda lihat saja nilai Z alpha betanya. Sebelum hitung-hitungan, tapi kalau hitung-hitung nanti menghitung nilai distribusi normal ya, tapi panjang panjang. Jadi untuk kapasitasnya kan kita belajarnya bukan. Jadi kalau belajar besar sampel sih sebenarnya kalau di dulu saya itu 3 SKS. Jadi berhubung ini bagian, Anda hafalkan saja itu sudah ketentuan Z alpha bagi 2, alpha 5%, dapatnya 1,96 itu sudah nilai dari 1,96, 2,28 itu memang sebenarnya hitungan ada distribusi, menghitung distribusi normal. Oh iya Bu, baik. Terima kasih Bu. Ya. Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin dicukupkan sekian ya. Halo. Ya, baik Ibu. Oke, ini baru ada yang mau masuk. Ya Bu. Ya. Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan pengayaan dan tambahan informasi yang saya berikan di luar Jari Sikes bisa menambah pemahaman Anda dalam menghadapi UTS. Ya, nanti UTS-nya multiple choice semuanya, baik itu praktikum maupun teori. Ya, Anda pelajari semua materi yang saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi untuk memperjelas dan memahami materi yang sudah saya berikan. Oke, sebentar saya mau ada dokumentasi dulu ya. Kalau nggak usah, sebentar ya. Di sini kok nggak ada gambar video ya? Harusnya kan video satu ini satu. Kalau di situ ini satu video satu ini satu. Kedua-duanya video. Dua-duanya suara. Ya, videonya dimatikan Bu semuanya, tapi nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, cuma saya aja nih yang muncul, jadi yang lainnya nggak ngelihat. Ya, kalau misalkan berkenan nggak apa-apa ditampil nyalakan videonya. Nah, kalau nggak berkenan nggak apa-apa. Nggak harus dinyalakan. Yang penting suara saya terdengar dan apa namanya Anda paham ya. Walaupun posisi Anda mungkin saja
Mulai satu, itu lagi slide lagi. Satu. Aduh. Untuk di forum diskusi mohon ditanggapi ya, karena itu termasuk ke absensi. Saya kalau misalkan nggak menanggapi sampai hari dengan Sabtu malam itu biasanya saya akan kirim via pesan. Jadi mohon kalau yang dapat pesan dari saya mohon ditanggapi. Saya sih ngerekapnya pada akhir ya, jadi saya mencoba melonggarkan ya, walaupun sebenarnya kalau bicara ketentuan institusi tidak boleh melonggarkan, karena saya melihat ada beberapa yang memang bekerja gitu ya, atau memang posisinya tidak selalu ada sinyal yang baik ya, tapi saya akan memberikan pesan ketika Anda belum memberikan tanggapan, karena itu salah satu syarat, dan saya kehadiran itu menjadi salah satu penilaian bagi saya ya, walaupun hanya 10% kan lumayan ya gitu. Dan saya nanti direkap di akhir untuk penilaian akhir. Maka kalau tiap minggu saya akan melihat reportnya yang belum memberikan tanggapan, akan saya berikan pesan, dan mudah-mudahan pesan saya akan ditanggapi juga, walaupun sebenarnya Anda menanggapinya lambat, tapi nanti akhir reportnya akan saya anggap hadir, karena bicaranya adalah Anda kan mungkin pembelajaran orang dewasa ya, orang dewasa diharapkan Anda bertanggung jawab, walaupun tadi dalam mengerjakan tugas tidak sesuai, tapi pada akhirnya saya sih pengen outputnya Anda paham, walaupun pada pelaksanaannya tidak sesuai waktu, ya itu masih sedikit saya toleransi lah, walaupun sebenarnya bicara aturan nggak boleh, itu nggak apa-apa ya. Oke, mungkin itu saja. Ini di chat hanya absensi saja kan ya, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya pertemuan Zoom hari ini. Semoga tadi memberikan tambahan informasi bagi Anda, sehingga Anda bisa nantinya bisa mengerjakan tugas dengan baik, dan hasilnya nanti bisa maksimal sesuai harapan Anda, dan harapan saya juga sih. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Zoom ini ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.